Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Get simulasi aktivitas konstruksi silo per segmen menggunakan Pixeltrack Tower Crane Part 3 Jilid 3. Di part 3 ini, di jilid 3 ini membahas tentang kesimpulan perhitungan dan uji Kolmogorov dari distribusi yang sesuai dengan hasil simulasi. Ini adalah distribusi waktu aktivitas dari konstruksi silo. Ini adalah diagram Z dari aktivitas konstruksi silo. Nah, ini di simulasi I sama dengan 4, sama ya dengan pose yang tadi, yang I dari 1, 2, 3 sama cara penghitungannya. Ini resumenya saja yang kita lihat. Ini waktu tunggunya 0, kemudian siklus mesin truknya 29664 sampai 13,412, 13,766, 14,029. Ini yang paling tinggi karena dia ada jalan dari mesin kren. Kemudian siklus cor betonnya 7,938, 8,412, 8,766, 9,029. Kemudian waktu siklus TC nya 7,938, 8,412, 8,766, 22,569. Ini yang tinggi karena ada pemasangan besi beton dan angkat material. Begitu selanjutnya. Kemudian kita lihat produktivitas pengecorannya. Jadi kalau kita hitung produktivitas pengecorannya adalah 5,27 meter kubik per jam. Volume pengecorannya untuk 4 kali pengecoran 3 meter kubik. Kemudian produktivitas Mr. Truk terhadap waktu pengecoran 2. Kemudian produktivitas waktu TC terhadap waktu pengecoran 1,3. Jadinya waktu Mr. Truknya lebih banyak menunggu, demikian juga waktu TC nya, tapi masih lumayan kalau waktu TC nya 1,3, kalau waktu Mr. Truknya 2 kali waktu pengecoran. Kecepatan slipomnya 14,2 cm per jam. Itu seterusnya. Dan nah, simulasi ini dilakukan sebanyak N sama dengan 8. Kita lihat N sama 8 terakhir. Ini N5, ini N6, N7, dan N8. Ini ada 8. Waktu tunggunya kosong. Siklus mesin truknya ini 21,527, 14,1, 14,2, 13,369. Siklus betonnya 7,96, 9,1, 9,2, 8,3. Dan siklus TC nya 7,9, 9,1, 9,2, 21,9. Dan kemudian waktu produktivitas pengecorannya 5,18 meter kubik per jam. Produktivitas Mr. Truk terhadap waktu pengecoran 1,8 lebih efektif. Kemudian produktivitas waktu TC terhadap pengecoran ya 1,3 relatif
konsentrasi banyak berubah karena barangnya juga cuma 1 unit. Kecepatan slip formnya 18,9 cm per jam, lebih cepat dibandingkan yang pertama tadi. Kemudian data dari kesimpulan setiap simulasi ini dikumpulkan ya, dari persen waktu per 20 cm per segmen ini kita kumpulkan, kita dapatkan 8 data simulasi. Ini bisa kita anggap sebagai data sekunder atau data observasi sekunder. Ini kita uji dia mengikuti distribusi apa? Distribusi normal, beta, atau segitiga. Kita uji dengan Kolmogorov. Nah, ini kita bangkitkan dulu nilai-nilai probabilitasnya. Caranya seperti yang di video sebelumnya, kita langsung aja ke ujinya. Nah, ini uji Kolmogorovnya. Ini untuk distribusi beta alpha 2 beta 8, kita asumsikan menggunakan distribusi itu, maka didapat bahwa nilai D dari perhitungan 0,472, sedangkan nilai D dari tabel alpha 0,05, besarnya 0,483. Maka nilai D-nya, nilai D perhitungan lebih kecil dari nilai di tabel. Maka harusnya data bisa mengikuti distribusi normal. Kemudian kita ikuti, lihat saja distribusi normalnya. Sama nih ya caranya, kita lihat aja dia hasil perhitungannya 0,309 dan nilai D nya 0483, maka nilai perhitungan kurang dari nilai D. Kalau data mengikuti distribusi normal, kita lihat distribusi segitiga, ternyata nilai D nya 1,125. Sedangkan nilai D nya nilai tabel 0483, jadi nilai D perhitungan lebih besar dari nilai di tabel. Satu, data tidak mengikuti distribusi normal, di distribusi segitiga tidak bisa digunakan. Nah, ini gambarnya. Sini terlihat bahwa yang digunakan adalah distribusi beta dan normal. Yang biru ini adalah distribusi beta, sedangkan yang coklat ini adalah distribusi normal. Yang abu-abu tidak bisa digunakan. Nah, sekarang kita lihat dilanjut. Kemudian kita lihat bahwa waktu penyelesaian per 20 cm itu seberapa lama. Kalau kita melihat probabilitas CDF-nya kurang atau sama dengan sampai dengan 80%, berapa lamanya? Dapat bisa dilihat dari tabel perhitungan ini. Dari sini diperkirakan, bisa dari sini bisa kita perkirakan, kita lihat atau dilihat dari grafik ini. Grafik ini bisa kita lihat nilainya berapa, 0,5. Nah, tarik ya ke sini. Nah, kira-kira dapat berapa? 80, 0,8, ditarik ke sini. Nah, dapat sekitar berapa? 75 atau 76. Nah, ini bisa kita lihat di sini hasilnya. Nah, hasilnya kalau dia probabilitas CDF-nya 80%, hasilnya 72,32 menit. Kalau dia CDF-nya 50%, 65,23 menit.
Kalau CDF-nya 100%, 79,4 menit. Ini kalau kita korelasikan berapa lama zero ini selesai. Zero ini kan tingginya 15 meter. Jadi kalau dia tingginya 50 meter. Kalau tingginya 50 meter, setiap persen 0,2, jadi ada 250 kali segmental. Jadi waktu penyelesaiannya kalau dia probabilitas CDF 80% adalah 12,556 hari. Kalau dia PDF probabilitas CDF 50%, 11,3 hari. Kalau probabilitas CDF-nya 100%, selesainya 13,78 hari. Nah, sekarang kalau kita ingin mencoba juga bagaimana kira-kira kalau lamanya konstruksi itu sebanyak 250 segmen itu kita bangkitkan dari distribusi normal yang sudah lolos uji Kolmogorov. Nah, ini kita bangkitkan sampai angka 250. Ya, kemudian probabilitasnya kita bangkitkan dengan menggunakan fungsi run di Excel. Ini adalah bangkitannya menggunakan run formularan, kemudian kita gunakan distribusi beta. Ini fungsi di Excel-nya beta in.inv, kemudian fungsi normal. Ini fungsinya kita gunakan norm.inv, kemudian tinggal kita copy ke bawah. Nah, kita bisa lihat kalau dia sampai 250 kali simulasi maka atau perhitungan, maka didapat hasil 11, untuk distribusi beta sebesar 11,372 hari dan 11,350 hari. Kalau kita lihat dari perhitungan sebanyak 250 kali perhitungan ini, hasilnya ternyata mendekati, kira-kira hampir mendekati harga rata-rata dari perhitungan dari distribusi yang tadi yang menggunakan simulasi 8 kali, 11,3, sini juga 11,38. Jadi semakin banyak simulasi yang dilakukan, nilainya akan mendekati angka probabilitas CDF 50% sampai 80%. Kira-kira itu tidak tepat rata-rata probabilitas CDF rata-rata, sedikit lebih tinggi dari 50%. Begitu penjelasan kami. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.